Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Kali ini kita akan menemani kalian sahabat pemasyarakatan dengan saya Ayurvana Pramesti dan saya Agung Kurniawan dalam acara Apa kabar pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, program Apa Kabar Pemasyarakatan merupakan program terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, di mana kita akan membahas berita terkini dan terupdate tentang pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kira-kira apa sih, Gung? Untuk UPT pemasyarakatan itu apa saja sih? Untuk UPT kita ada Lapas, Rutan, LPKA, Rubasan, dan Bapas. Nah, tentunya kita akan membahas ya terkait dengan berita pemasyarakatan dalam 1 minggu ini. Nah, kira-kira beritanya apa aja ya? Oke. Mari kita simak videonya. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Selamat sore sahabat pemasyarakatan, kali ini kita sedang berada di Lapas Kelas 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini kita sedang merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 dan memberikan remisi kepada anak dan narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.438 narapidana hari ini dapat menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, 117.737 narapidana lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana yang besarannya mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Berbeda dari tahun sebelumnya, pemberian remisi umum tingkat nasional kali ini diselenggarakan secara virtual. Dan dalam pemberian remisi umum kali ini juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang lomba menulis cerpen, foto, dan vlog memperebutkan Piala Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diikuti oleh narapidana, anak, petugas, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Kami harapkan dengan remisi yang diberikan kepada warga binaan yang langsung bebas ini, semoga yang bersangkutan dapat menerapkan pelatihan-pelatihan yang ada di lembaga pemasyarakatan, pembinaan-pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dari Nusa Tenggara Barat, Ayu Irvana Pramesti, PAS TV melaporkan. Nah, Gung, di berita kedua ini ada dari Bapas Mataram nih, tetap ya dari Lombok ya. Jadi di Bapas Mataram itu, klien pemasyarakatan itu diajarkan untuk membuat cukli nih, Gung. Wah, cukli. Mari. Iya. Apa itu cukli? Mau tahu cukli seperti apa? Yuk kita lihat videonya. Mari. Cukli ini adalah satu khas di Pulau Lombok. Kerajinan khas Pulau Lombok, di mana kita sudah tahu bahwa itu bahan bakunya adalah dari kulit kerang. Dan proses pembuatannya juga cukup unik melalui tangan-tangan terampil yang membuatnya. Karena ini melestarikan kebudayaan lokal di Lombok dan sangat menarik. Nah, ketika kami mengikuti kegiatan pameran kemarin di Kementerian Perindustrian, kami alhamdulillah mendapat urutan pertama, juara 1 untuk mebeler. Oh, jadi seperti itu ya bentuk-bentuk cukli itu. Bagus-bagus banget. Cantik kan, Gung ya? Jadi kalau cukli itu hasil dari kerajinan WBP dari Bapas Mataram. Jadi untuk kerajinan ini sudah go internasional juga. Jadi sudah dibawa sama Pak Menteri Hukum dan HAM ketika ada kunjungan ke luar negeri. Jadi dibuatkan untuk souvenir tuh, Gung. Jadi kita hebat ini kan? sudah sampai ke luar negeri ya berarti Iya, ya? sudah go internasional tentunya. Luar biasa. Iya. Harus kita apresiasi berarti ini hasil warga binaan kita. Iya, betul. Tapi Gung, selain itu nggak kalah keren juga nih. Ada di Lapas Terbuka Mataram, di mana ada kegiatan kemandirian, Gung, di sana. Oh, kegiatan mandiri apa itu di Mataram? Nah, kita lihat lagi yuk, kita intip lagi videonya. Mari kita saksikan sama-sama.
Jadi di lapas terbuka itu banyak sekali ternyata yuk ya kegiatannya, mulai dari peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dan hasilnya itu sudah bisa dinikmati oleh warga binaan sendiri gitu. Iya, tentunya Gung. Jadi di lapas itu ada kegiatan pembinaan Gung. Ada 2 kegiatan pembinaan, yaitu kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, untuk panen lele ini, panen lele, panen jagung, panen cabai dan lain sebagainya itu termasuk dalam pembinaan kemandirian. Nah, kita lihat-lihat nih Gung, di lapas terbuka itu tidak semenyeramkan yang para sahabat pemasyarakatan itu bayangkan nih Gung di lapas Gung. Jadi nggak seserem seperti orang bilang kayak dikurung, dijaga, Enggak, jadi di lapas terbuka itu kita bisa jalan-jalan nih. Nah, ngomong-ngomong jalan-jalan nih Gung, ini kita ada produk lagi dari warga binaan pemasyarakatan. Produk apa lagi tuh? Ada sepatu. Jadi sepatu? Iya, warga binaan pemasyarakatan itu juga bisa membuat sepatu Gung. Tentunya sepatu jalan-jalan? Iya, buat jalan-jalan bisa, buat jogging bisa. Ini datang luar dari biasa sekali. Rutan Tiga Raksa. Kita cek videonya. Do you remember where we used to go? That place across the street, the one your best friend used to work at, and we always went to eat. Now I'm sitting here all by myself while you'll be doing something else. Guess it doesn't taste the same without you. Do you remember the first place we got the second week of May? We could barely fit a queen size, but we loved it anyway. But the months went by and suddenly our place ran out of space. I ended up pushing you away. Wah, jadi bagus ya Gung ya, sepatunya itu bisa buat matching tuh sama kita kan? Iya, nggak nyangka banget ya ternyata dari dalam jeruji itu kita bisa menghasilkan sepatu-sepatu yang nggak kalah lah sama produk-produk luar. Gaya, Iya, trendy dan tentunya fashionable banget gitu. Produknya itu kita bisa bersaing ya dari pasar yang ada di luar. Selain itu, selain produknya bagus, harganya juga murah nih Gung. Terjangkau banget ya dan banget oleh buat kita ya. Iya, jadi bagi sahabat masyarakat nih yang mau pesan juga bisa nih lewat kita nih di Kemana Direktorat tuh Jenderal kontaknya kita Pemasyarakatan nanti? atau langsung ke rutannya Gung. Oh, jadi bisa langsung menghubungi ke Rutan Tiga Raksa atau ke Humas di Jenpas bisa ya? Bisa. Nah, Gung, dari Rutan Tiga Raksa nih kita beralih ke Lapas Ambon, di ada apa tuh mana di Ambon? Wali Kota Ambon itu memberikan perhatian nih kepada warga binaan kita, di mana Wali Kota itu memberikan bantuan berupa sarana kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, selain itu, Wali Kota Ambon juga memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Ambon. Yuk, mari kita simak berita selengkapnya berikut ini. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga bersama Wali Kota Ambon Richard Louhenapesi memberikan bantuan sosial kepada 931 keluarga warga binaan pemasyarakatan dari 5 UPT pemasyarakatan yang berada di Kota Ambon. Bantuan juga diberikan kepada pihak UPT pemasyarakatan berupa sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon pada Rabu 26 Agustus 2020. Di kesempatan tersebut, Reinhard mengatakan bahwa dukungan dan bantuan ini adalah bagian dari sinergitas yang merupakan aktualisasi dari 3 pilar pemasyarakatan, yaitu petugas, warga binaan pemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Senada dengan Reinhard, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Maluku, Andi Nurka, berharap dengan adanya bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan, warga binaan sendiri, dan petugas yang melaksanakan pembinaan di lapas dan rutan. Sementara itu, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapesi, menuturkan, meskipun di tengah situasi pandemi, dirinya berbahagia karena tetap bisa memberikan bantuan kepada warganya.
Richard menyebut hal ini dilakukan untuk mengurangi beban dari keluarga yang terdampak dan telah disalurkan sesuai by name by address. Selain memberikan bantuan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dan UPT pemasyarakatan, kunjungan kerja Dirjen Pas ke Kota Ambon juga dalam rangka memberikan penguatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan Semaluku. Mengakhiri kunjungan kerjanya, Reinhard mengecek dapur umum yang berada di Lapas Ambon untuk memastikan pemberian makanan dan minuman bagi narapidana tetap berjalan baik dan sesuai dengan SOP. Sahabat pemasyarakatan, itu tadi video dari Lapas Ambon, di mana dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga memberikan arahan terkait dengan 3 kunci pemasyarakatan maju. Jadi yang pertama itu ada deteksi dini kamtib, yang kedua ada memberantas narkoba, dan yang ketiga ada bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Oke yuk, sekarang dari Ambon kita beralih ke Kuningan, di mana stakeholder bersama Lapas Kuningan mengadakan pelatihan keterampilan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan sebanyak 64 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Oke, penasaran sama ceritanya? Mari kita simak video kali ini. Bulan Juli sampai bulan Agustus, kita kemarin melaksanakan pelatihan terhadap warga binaan di Lapas Kuningan yang melibatkan 64 orang warga binaan yang dibagi dalam 4 kelompok. Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan warga binaan yang terampil dalam pertanian budidaya jamur. Oke sahabat pemasyarakatan, untuk berita yang terakhir ini kita akan bahas nih terkait dengan narkoba ya Gung ya. Di mana narkoba ini merupakan isu yang besar dan harus ditanggulangi oleh lapas ataupun rutan. Jadi sekarang ini tuh banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas dan rutan gitu yuk. Iya, hebatnya petugas kita itu bisa menangkap orang-orang yang mau menyelundupkan narkoba itu ya Gung ya. Iya. Jadi untuk tahu bagaimana dan UPT mana saja yang sudah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ini, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Oke sahabat pemasyarakatan, sekian berita yang kami sajikan di minggu ini. Untuk update-update berita terbaru seputar dunia pemasyarakatan, tetap ikuti Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.